Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat sekalian, bersyukur kita bisa ketemu kembali pada malam hari ini dalam mengaji buku Filsafah Hidup Hamka. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab 4 yang pada malam yaitu tentang adab kesopanan, dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kesopanan, beberapa contoh kesopanan dalam Islam. Hari ini kita bahas satu contoh saja. Dan alhamdulillah pertemuan kita ini sudah pertemuan yang ke-25. Nah, baik, dalam contoh kesopanan yang pertama ini Profesor Dr. Hamka mengemukakan ada dalam ayat, yaitu ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Yang artinya sebagai berikut. Katakanlah olehmu kepada orang yang beriman, yaitu laki-laki, hendaklah mereka memeliharakan pandangan mata mereka dan memelihara pula akan kehormatan mereka atau faraj, karena itulah yang akan lebih mensucikan bagi mereka. Sungguhnya Allah meneliti apa-apa yang mereka kerjakan. Dan katakan pula kepada orang-orang beriman perempuan, hendaklah mereka memelihara pandangan mata mereka dan memelihara pula kehormatan mereka. Dan janganlah mereka menyatakan perhiasan, melainkan sekedar yang lahir saja. Dan hendaklah mereka tutupkan ujung selendang mereka ke kuduk mereka sendiri, atau kepada ayah, atau kepada ayah suami, mertua laki-laki, atau anaknya sendiri, atau anak suaminya, atau anak tiri, atau saudara mereka, atau anak saudara, atau anak saudara perempuan mereka, dan semua perempuan atau di hadapan hamba sahanya, atau pengikut-pengikut laki-laki di dalam rumah yang tidak ada nafsu, atau anak-anak yang belum mengenal aurat perempuan, dan janganlah mereka berjalan sambil menggoyangkan kaki mereka, supaya diketahui orang apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dan taubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai segala orang-orang yang beriman, supaya kamu sekalian beroleh kemenangan. Nah, itu ada dua ayat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hamka, dan di sini tulisnya beberapa ada keterangan. Jadi dikatakannya bahwa ayat ini adalah kunci keselamatan orang yang paling besar. Janganlah mata diperliar, jangan sembarang pandang saja, baik laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki. Sebab dari mata itulah pintu ke dalam hati dan jiwa yang menimbulkan kontak kedua belah pihak. Jadi perempuan dilarang mempertunjukkan perhiasan diri kalau bukan terhadap kepada suami atau mahramnya, yaitu orang-orang yang tiada halal menikahinya. Jangan berjalan kalau bukan sangat perlu. Bukan sebagai yang kedapatan sekarang ini, di mana kaum perempuan mempertunjukkan atau pamer dirinya. Ikal rambutnya, montok dadanya, besar pinggulnya, tipis bajunya, dan kadang-kadang disengaja pendek guntingan roknya supaya kelihatan betis dan pahanya. Kelak tersesat orang laki-laki, dikatakan juga orang laki-laki yang salah. Nah, kita hidup di dunia laki-laki dan perempuan. Diadakan pada kedua belah pihak nafsu bersetubuh atau kelamin guna memelihara dan mengekalkan jenis. Tetapi karena manusia itu bukan sebagai binatang yang lain, yakni ada akal untuk menimbang, timbullah pertimbangan bahwa patutlah hubungan laki-laki dan perempuan itu dijaga sebaik-baiknya. Nah, di zaman purbakala, hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah menjadi soal yang penting. Perempuan adalah istri segenap laki-laki, dan laki-laki itu suami dari segenap perempuan. Tapi dengan sendirinya hal itu menimbulkan kesulitan, mengacaukan hak milik. Lalu naiklah setingkat, yaitu anak-anak yang dilahirkan kepunyaan seorang ibu. Biarpun suaminya banyak, dunia pun maju juga, maka timbullah pertukaran, yaitu ayah yang berkuasa terhadap anak. Jadi tiap-tiap orang itu anak dari ayahnya. Lebih-lebih kepala-kepala suku yang hendak memperkembangkan biak turunan.
Lama-lama pergaulan itu bertambah maju juga, hingga akhirnya tibalah pada keadaan seperti yang sekarang ini, yaitu satu suami buat satu istri dan satu istri buat satu suami. Waktu itulah timbul zaman berumah tangga. Oleh agama Islam dibolehkan beristri lebih dari 1 sampai 4 orang, yaitu di waktu lebih bilangan perempuan atau sehabis perang, karena banyak perempuan yang menjadi janda dan banyak anak yatim. Sekarang zaman berumah tangga, seorang laki-laki hanya mengawini seorang perempuan dan seorang perempuan dikawini oleh seorang laki-laki. Mereka kawin untuk memelihara jenis keturunan dan supaya sama-sama bertanggung jawab di dalam hidup. Dan diizinkan seorang laki-laki jika sanggup dan adil mengawini sampai 4. Kalau laki-laki itu tidak dapat menahan syahwatnya untuk satu orang, asal dia jangan berzina, asal keturunan jelas. Tiba-tiba seorang laki-laki melihat perempuan lain yang bukan istrinya, lalu jatuh hatinya kepada perempuan itu. Maka salah satu daripada 2 jalan mesti ditempuhnya. Pertama jalan halal, kedua jalan haram. Bagi pemeluk agama yang tidak memperbolehkan beristri lebih dari 1, untuk bertemu dengan perempuan itu tentu satu jalan saja yang akan ditempuhnya, yaitu jalan haram, sebab dia tidak boleh menambah. Bagi yang boleh beristri lebih dari 1, tentu akan ditempuhnya jalan halal. Perempuan yang dilihatnya tenang-tenang dan menarik hatinya itu akan dipinangnya. Kalau dia seorang yang berpikiran, tentu teringat olehnya tanggungan yang akan dipikulnya jika dia beristri lebih seorang lagi. Bebannya selama ini hanya 1, istri yang tua sekarang akan diduakannya, padahal yang 1 itu saja belum sempurna. Apalagi kalau pergaulan itu diberi Allah Ta'ala anugerah anak, maka timbullah pula kewajiban lain, yaitu mengasuh anak yang tidak boleh disia-siakan. Nah, ada laki-laki yang tidak memikirkan demikian, kawin saja, habis perkara. Yang jadi pokoknya ialah kecantikan perempuan itu. Kalau telah tua, tentu tidak bisa beristri muda lagi. Lalu dia pun kawin. Sehabis kawin, kelihatan pula perempuan muda yang lain. Kawin lagi. Setelah bosan, ceraikan, kawin lagi, ceraikan, kawin lagi. Asalnya hanyalah dari ulah perangai pandang mata. Ulahnya dari pandang mata tadi. Dengan tidak disadari, tua pun datanglah. Uban pun tumbuh. Pada sangkanya di waktu mudanya dia telah mengecap dunia, padahal dunia yang palsu. Sebab di waktu tuanya itulah dia menerima upah, sebab belum mengecap tentraman rumah tangga selama hidupnya. Apalagi kalau banyak pula anak-anak yang tidak terdidik. Awak telah tua, tidak ada yang membela, karena di waktu muda hanya digunakan untuk beristri, bukan untuk menegakkan rumah tangga, dan bukan untuk mendidik anak. Itulah jalan yang paling sedikit bahayanya, yaitu jalan halal. Bagaimana pula kalau jalan haram? Kelihatan seorang perempuan cantik, pandang bertemu, hati bergoncang dan berdebar, akan kawin dengan perempuan itu hati tidak mau, sebab takut menanggung risiko atau tidak ada uang guna penempuhnya, lalu ditempuh jalan yang sesat, yaitu berzina. Apabila satu kali jalan sesat telah bertempuh, jangan diharap akan menempuh kembali jalan yang lurus, sebelum menerima ganjaran yang sepadan, yakni sebelum sampai ujungnya. Warna kesucian pada muka pun hilanglah. Dengan tidak insaf dirinya, telah tergolong masuk bagian orang-orang yang durjana. Kemanapun duduk, tidak dipercayai orang. Bila kita bertemu ke rumah kawan, disuruhnya lekas anak perempuan dan istrinya masuk ke dalam. Kesudahannya hati pun mendongkol. Dunia bertambah dipersunting, kian lama kian karam. Tidak diharap naik lagi. Ditimpa penyakit budi atau ditimpa penyakit badan, misalnya penyakit sifilis. Asalnya cuma 1, yaitu perkara pandangan mata. Ini pandangan mata ini banyak efeknya. Bagaimana pula kecelakanya yang menimpa jika pandangan itu tidak berhasil? Misalnya dia orang Indonesia yang dipandang itu lain bangsa, akan kawin tidak kufu, berlain bangsa, berlain agama, dan meskipun perempuan itu mau, rasanya tidak pula bisa, karena belanjanya besar, atau kemauannya lain dari kita. Akan ditempuh dengan jalan haram pun tidak bisa.
uang tidak ada, dan meskipun uang ada akan kelihatan pula kelak yang lebih cantik, sebab demikianlah dunia. Sehingga berapapun banyaknya uang tidaklah akan pernah. Bagaimana pula kalau yang terlihat itu istri orang lain? Kita rusakkan rumah tangga sesama manusia. Padahal suaminya selama ini menyangka istrinya seorang yang setia. Aman hatinya kemanapun dia pergi. Tiba-tiba seketika dia pulang, didapatinya ada laki-laki lain di dalam kamarnya. Cobalah rasakan di dalam hati. Bagaimanakah kalau hati itu terjadi pada diri Tuhan? Terutama bila Tuhan telah beranak berdua, bertiga pula. Istri yang selama ini Tuhan harapkan akan mengasuh, mendidik anak-anak itu, tiba-tiba sekarang terjadi hal yang seperti ini. Salah satu dari dua jalan perlu ditempuh. Pertama, diceraikan menurut kebiasaan, maka anak-anak itu pun kehilangan nikmat untuk selama-lamanya, yang akan mempengaruhi kemajuan jiwanya sampai hari tuanya. Tidak merasa berayah di dekat ibu, dan tidak merasa beribu di dekat ayah. Atau tidak Tuhan ceraikan, Tuhan tanggung saja malu selama hidup, menjadi seorang yang kecewa sampai Tuhan menutup mata. Bagaimana pula kalau seorang gadis lantaran pandang memandang dengan seorang anak muda, lalu terjadi hubungan di luar nikah, sehingga gadis itu hamil? Alangkah beratnya malu yang ditanggung ayah bundanya, dan yang ditanggung oleh anak itu sendiri. Ada yang membunuh diri oleh karena sangat malu, ada pula yang sengaja membuangkan anak itu ke dalam parit setelah dia lahir, atau dibunuhnya di saat itu juga. Laki-laki yang durjana itu pun tidak kelihatan lagi mata hidungnya, seakan-akan dosa itu hanya meski dipikul oleh perempuan yang malang itu saja. Bagi laki-laki yang berpikiran anak yang sah dengan istri yang dinikahinya yang tinggal jauh di tempat lain lagi menjadi soal dan menjadi ingatan. Bagaimanakah pikiran seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan lalu melahirkan anak? Bagaimanakah kejamnya seorang perempuan bersuami sehingga si suami menyangka anak itu anaknya sendiri padahal anak orang lain? Ketika di dunia dapat menutup malu, betapakah kelak di akhirat di hadapan Tuhan? Apakah jawaban di sana ketika malaikat yang membuka segala rahasia, mengumumkan di muka makhluk seluruhnya bahwa anak itu anaknya sendiri yang didapatnya di luar nikah? Asal mulanya hanya perkara pandang memandang. Selintas bertemu mata sama mata. Kelihatan oleh dua orang bersahabat, seorang perempuan cantik, hati keduanya amat tertarik, lalu yang seorang bertanya, cantikkah perempuan itu pada pandanganmu kawan? Jawab kawannya, cantik. Sukakah engkau kawin dengan dia? Tidak, sebab kawin saja yang mudah, berumah tangga sukar. Sukakah engkau berkenalan dengan dia? Berkenalan bagaimanakah yang engkau maksudkan? Ya berkenalan secara orang hidup, karena kita datang ke dunia hanya sekali saja. Tidak kawan, sebab saya seorang manusia, bertanggung jawab kepada batinku sendiri dan kepada Tuhanku. Tidak ada busuk yang tidak berbau, tidak ada kejahatan yang tidak akan terbuka sambatnya, walau bagaimanapun menyembunyikannya. Letakkanlah pandai saya menyembunyikan. Tentu saja waktu itu saya telah menjadi seorang yang palsu, munafik, mengicu masyarakat, membohong kepada anak istri, atau mengicu kepada usia mudaku. Sejak waktu itu saya dicibirkan orang. Saya terpaksa mundur dari tengah perjuangan karena saya sendiri yang telah memutuskan bahwa saya seorang yang jahat. Terutama lagi bagi anak-anak muda. Hendaklah mereka menjaga pandang mata, terutama di waktu mudanya. Sebab darahnya kerap kali besar perintahnya atas dirinya daripada akalnya. Zaman muda adalah zaman berjuang yang maha hebat. Alangkah beruntungnya kalau zaman perjuangan itu bisa ditempuh dengan selamat. Dan setelah dia menjadi orang dewasa, dia berasa bangga dengan kemenangan itu. Di dalam Al-Quran, kerap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dari hal bidadari di dalam surga. Tiap-tiap orang mukmin yang tertarik padanya, kepada seorang perempuan yang tiada halal baginya, bolehlah pandangnya itu kirimnya kembali dengan perasaan bahwa muka perempuan itu hanyalah bergoncang, penggoncang iman saja, atau penggoncang hidup. Wajah perempuan itu tidak suci, sebagaimana kesucian bidadari di.
Yang boleh dipandang hanyalah perempuan yang nyata akan dikawini. Setelah tetap memang akan dikawini. Lalu diberi ingat oleh Allah bahwa perempuan itu adalah petaruh Tuhan ke tangannya. Amanatillah. Dan dia telah dihalalkan dengan kalimatullah. Tidak boleh dilepas saja dari tangan sebagai anak-anak yang telah bosan dengan permainannya. Dan melepaskan permainan itu. Pegang tanggungkan panas dan dinginnya. Benarlah pepatah Sayyidina Umar. Pandang sesat kerap kali mendatangkan melarat setahun. Dan Nabi SAW bersabda, jangan diikuti pandang yang pertama dengan pandang yang kedua. Cukuplah sekali saja. Ingatlah ayat bidadari tadi. Perempuan yang ada di dunia ini hanya seorang yang akan menjadi teman hidup kita. Meskipun cantik nampaknya perempuan lain, itu hanya nafsu. Kelak bila telah di tangan, kita lupa pada kecantikannya. Dan yang nampak ialah kecantikan perempuan lain pula. Demikianlah, sehingga tidak berhenti-henti kita diperdayakan nafsu. Bersyukurlah dengan perempuan yang ada dalam tanganmu. Itulah teman hidupmu. Pikir-pikirkan benar sebelum menambah istri, karena risikonya lebih besar. Bersetubuh bagi manusia bukanlah semata-mata untuk melepas nafsu syahwat sebagai persetubuhan ayam jantan dengan ayam betina. Bersetubuh bagi manusia ialah pengekal jenis dan keturunan. Hidup kita bukan buat itu saja. Sebab itu, bukanlah di sini kita akan mendapat kepuasan dengan perempuan, tetapi di akhirat dengan orang surga, dengan bidadari. Di dunia ini kita akan mendirikan rumah tangga, mengatur anak-anak, mendidik dan mengasuh, membantu, bantu-membantu dan tolong-menolong. Sebab itu jagalah matamu, hai laki-laki, jagalah matamu, hai perempuan. Pagarlah dirimu masing-masing dengan sabar, hai laki-laki, dengan malu, hai perempuan. Janganlah kamu bersolek dan berhias dan berbedak supaya menarik mata laki-laki agar ia tergila-gila padamu. Tetapi hiasilah dirimu guna dilindungi. Demikianlah Profesor Dr. Hamba menggambarkan kesulitan yang pertama itu yaitu memelihara mata. Jadi di dunia ini perkara pandang memandang, terutama yang berlainan jenis, ini banyak menimbulkan risiko yang mungkin kita tidak sadari. Tapi hal ini sangat penting kita renungkan dan pikirkan, karena banyak sekali dampaknya kalau sudah terjadi mata bertemu mata. Maka peliharalah mata itu. Demikian kita bahas hanya satu saja, kemudian besok kita akan coba bahas lagi yang judulnya jangan merusak hubungan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.